Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, boleh dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Rehan. Duduk aja. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir tepat waktu. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran bisnis online ya. Kita memasuki materi baru yaitu tentang mengevaluasi website ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu jelaskan dulu ya tentang KIKD dan tujuan pembelajarannya. Apakah sudah kelihatan? Yang di belakang terlihat? Kelihatan ya? Oke, pada materi ini kompetensi dasarnya itu adalah tentang mengevaluasi website dan keterampilannya nanti kalian dapat mendesain website ya. Pada akhirnya kalian diharapkan dapat mendesain sebuah website. Sebelum kalian dapat membuatnya, kalian harus bisa mendesainnya dulu atau merancang dulu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, kalian dapat memahami definisi website dengan benar. Yang kedua, dapat mengimplementasikan website dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat memerinci jenis-jenis website dengan tepat. Lalu yang keempat, kalian dapat menirukan website dengan benar. Lalu yang terakhir, kalian dapat menerapkan website dengan benar dan tepat. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari selama 2 kali pertemuan ya. Untuk pertemuan pertama, kalian akan mempelajari definisi website, lalu ada manfaat dan jenis-jenis websitenya. Nah, yang kedua ada website statis dan dinamis. Oke, lanjut. Ini yang pertemuan pertama yang definisi. Yang kedua, pertemuan kedua nanti kita akan bahas website statis dan dinamis. Oke, bisa dilanjut? Saya. Oke, sebelum Ibu masuk ke definisi, coba kalian perhatikan dulu gambar website di depan. Coba kalian, apa sih yang kalian pahami atau apa yang terlintas pertama kali di benak kalian ketika melihat gambar ini tentang website? Websitenya bagus, terus apa lagi? Menarik. Itu kontennya apa aja sih isinya? Ada promosinya. Terus ada apa lagi tuh? Ada berita, oke. Lalu ada apa lagi? Ini tentang apa nih yang bawah? Diskon. Nah, ini biasanya e-commerce ya, atau website untuk jual dan beli ya. Jadi apa sih yang bisa kalian pahami tentang website dari gambar di depan? Website untuk menginformasikan. Lalu ada apa lagi? Coba. Berisi informasi tentang suatu produk atau bisa juga untuk marketing place. Oke, bisa yang memuat suatu peristiwa atau tentang marketing. Oke, good. Ada lagi? Jadi website itu bisa berisi apa aja? Ayo, nggak usah takut-takut. Mempromosikan. Lalu ada apa lagi tuh? Fungsi website bisa apa lagi sih selain mempromosikan? Kalian biasanya kalau browsing di website itu cari apa sih? Nyari informasi. Terus nyari apa lagi? Nyari barang bekas. Seperti kamu mau ini ya, transaksi jual beli. Bisa. Terus bisa untuk apa lagi? Chattingan bisa nggak?
Chattingan bisa. Biasanya pakai apa tuh? WhatsApp, IG, oke bisa. Oke, jadi yang sudah kalian sebutkan itu sudah betul semua ya. Jadi website itu suatu kumpulan halaman yang tergabung dalam suatu web yang berisikan informasi, ya. Oke, sorry kelupaan. Sebelum dimulai, Ibu mau absen dulu. Yang tidak hadir siapa ya? Kelupaan jadinya. Oke, Ibu absen ya. Abdul, Ami, Ananda, Andiko, Carla, Dea, Bella, Desi, Deswita, Elisa. Elisa sakit. Elsie sakit juga. Fatika, Fatika ada. Vina, Gita, Hafiza. Oh, Hafiza di bawah ya. Imelda, Imelda ada nggak? Imelda ada. Indri ada. Lina, Mulia, Nur Fauzia nggak ada. Putri nggak ada. Kaifa, Kaifa sakit ya. Siska, Siska ada. Siti Koirenisa ada. Sylvia, Sylvia. Tiara ada. Tiara, oh Tiara di belakang. Tadi ada ini ya, yang kelewat ya, Nur Fauzia ya. Oh ya, Izzy nggak kelihatan di belakang. Polia, Polia ya ada. Vira, oh iya. Firna, Firna ada. Audi, Michelle, Marlisca, Nurul, Rifki, Raihan, Danu, Danuar ya, Danuar. Alfian ada. Oke, yang nggak hadir berarti dulu siapa aja? Oh iya, Denis ya ampun. sorry kelupaan. Denis ya hadir. Oke, berarti yang nggak masuk, iya nggak kelihatan ya di pojok. Oke, yang nggak masuk tadi siapa aja? Ada Elsie, Elisa, Eva. Sakit semua ya? Oke, tolong dijaga ya kondisi kesehatannya ya, supaya tidak banyak absen dan sakit. Oke, kalau begitu boleh dilanjut. Lanjut lagi. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, tolong di-scan barcode-nya, lalu kalian literasi sekitar 10 menit. Yang nggak kelihatan boleh maju. Sudah bisa kebuka? Bisa ya? Coba lihat bawahnya lagi. Mana nggak ada tulisannya? Coba ini bisa nggak? Bisa kebuka? Itu isinya kayak website gitu tentang bacaan. Bisa nggak? Ada ads-nya ya? Oke, yang ini ya udah bisa ya? Oke, yang ini bener kayak gitu. Dibaca dulu ya. Bu, sebentar ya, keluar dulu ya. Baca dulu, nanti Ibu balik lagi. Ibu mulus banget. Ibu takut mulus.
Sudah selesai membacanya? Sudah. Oke, bisa ada satu siswa yang menjelaskan apa itu tadi yang sudah kalian baca? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa itu tadi yang sudah kalian baca tentang website? Audi? Website itu Coba yang kencang Audi, biar teman-temannya kedengeran. website itu Swat. blog untuk menginformasikan, dan itu bisa dibuka dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa membukanya. Di situ kita bisa menjadi website buat e-commerce, buat jualan, untuk berita-berita terkini yang terupdate, bisa jadi blog untuk kayak cantikan, kuliner, bisa jadi kayak buat tutorial memasak atau buat yang pribadi. Terus juga website itu bisa berbentuk e-commerce pribadi, sama berbentuk company profile, iya. Betul. Bisa Oke, betul, good ya. Jadi benar yang sudah disebutkan Audi ya. Jadi website itu merupakan suatu kumpulan halaman yang tergabung di dalam website ya. Jadi bisa juga berbentuk e-commerce atau website berita. Jadi isi website itu bisa berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tujuan web tersebut ya. Kalau kalian ingin bertransaksi jual dan beli, cocoknya di website apa? E-commerce. Kalau kalian ingin berdiskusi saja, itu website apa? Forum ya, betul. Atau ada lagi yang hanya ingin saling bertukar pesan atau posting video atau foto, itu cocoknya di mana? Website media sosial ya. Oke, good. Nanti setelah ini kita pelajari ya macam-macam jenis website, ada banyak nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengertian dari para ahli ya. Dari Sebuk Vermat dan tim di tahun 2018 mengemukakan bahwa website itu adalah kumpulan halaman yang saling terhubung, yang di dalamnya terdapat beberapa item seperti dokumen dan gambar yang tersimpan di dalam web server ya. Jadi kontennya itu macam-macam ya. Di dalam website ada apa aja? Bisa berupa gambar, video, audio, dan teks. Kalau audio contohnya apa sih? Bisa Spotify. Ya enggak? Kalian suka akses Spotify di website enggak? Ya, itu dia isinya berarti hanya berupa audio. Tapi ada juga teksnya ya. Kalau kalian bisa mengakses liriknya itu ada berupa teks ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah website itu adalah kumpulan dari halaman situs yang terdapat di dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web ya, atau www yang ada di internet ya. Di era modern ini website dapat mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal ya. Jadi penemuan internet yang revolusioner mampu menghubungkan berbagai sektor secara daring ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 9 manfaat website ya. Jadi Ibu mau kalian masing-masing mencari ke-9 manfaat ini apa? Misalnya nih, ini cari yang bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas ya, 9 deh yang di belakang ya. Coba berdiskusi manfaatnya ya. Ada 9 kan? Coba Ibu ulang ya. Ini manfaat nomor 1, manfaat nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 di belakang ya. Nyari pengertian manfaat dari ke-9 manfaat web ini ya. Coba silakan didiskusikan dulu.
Pinjam pulpen ada nggak? Ada yang bawa pulpen? Bawa pulpen? Pinjam. Kenapa? Boleh jawab bahasa pakai Bahasa sendiri boleh. Nanti bisa menjelaskan. Hah? Pakai apa? Nggak usah, dibacain aja. Ini udah ketemu materinya tentang nih kelompok manfaat yang ke-8, mengakses layanan publik. Masih. Udah ketemu? Udah. Udah, emailnya udah. Bagian nomor berapa? 4 menjadi platform di apa sih, membangun branding. Oke. Kalau ini udah kita apa? Manfaat yang mana? Menjadi sarana mengembangkan bisnis. Oke. Ada kan di internet? Coba lihat. Ibu ngambil dari internet sih. Iya, sarana pemasaran bisnis. Iya betul. Oke. Ini udah dapat Han? Udah, Bu. Coba lihat. Sebentar, Bu. Kita tadi udah dapat sih. Oh, sama Danu. Iya, contoh-contohnya ada BMKG, terus Apa sih bagian nomor berapa? mengakses layanan Oh, iya, iya. BMKG, terus peduli lindungi, Betul, iya. Jaklingko, Jaklingko. KJP, Iya, betul. Jadi dia KTP. iya. Sama NPWP juga bisa tuh, NPWP online. Oke, yang manfaat ke-1 sudah dapat ya. Manfaat kedua udah. Manfaat ketiga udah. Manfaat kelima nih, manfaat ke-9 udah. Itu siapa yang mau jelasin? Mau ya? Kenapa? Satunya di bawah, satunya awas. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ini siapa yang mau jelasin? Siapa aja, jangan berebutan, berdua juga boleh. Oke, kalau begitu coba dijelaskan manfaat website itu apa, mulai dari manfaat ke-1. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Michelle boleh. Maksud dari manfaat yang nomor 1 itu, kita bisa berbagi informasi dengan banyak orang, bahkan berkomunikasi dengan orang yang minatnya tuh sama kayak kita, untuk berbagi pengalaman gitu. Oke, jadi manfaat website yang pertama adalah menjadi media untuk berbagi wawasan. Nah, di situ kalian bisa saling berkomunikasi gitu. Oke, yang lain paham? Paham. Kita lanjut ya ke manfaat yang kedua, yaitu apa? Menjadi sumber penghasilan. Apa tuh? Apa? Boleh coba yang agak kencang suaranya, Denis. Oke, hasil diskusi dari saya dan juga beberapa teman saya itu adalah manfaat dari website menjadi sumber penghasilan adalah karena dapat melakukan transaksi dagang dalam website dan memperoleh website contohnya tadi terdapat pada website e-commerce. Oke, jadi website itu bisa dapat menjadi sumber penghasilan atau bisa juga tempat sebagai untuk mencari uang. Iya, teman juga bisa ya. Jadi fokusnya tapi manfaat kedua lebih
kepada penghasilan ya. Kayak minggu lalu Ibu sudah bahas, jadi kalian bisa juga mencari uang di internet dengan cara sebagai apa? Content writer, bisa jualan, terus apa lagi sih kemarin? Masih ingat nggak? Reseller ya, kayak gitu. Jadi website itu sebagai wadah untuk mencari penghasilan itu juga bisa manfaatnya. Oke, yang ketiga, menjadi platform bisnis. Coba, siapa yang bisa jelasin? Platform manfaatnya untuk menyediakan situs layanan jual beli dengan menggunakan website dan jaringan internet sehingga bisa terjangkau semua pengguna agar dapat menggunakan segala proses penjualan, transaksi, produk, dan komunikasi dengan pembeli. Oke, jadi website sendiri bisa menjadi suatu wadah ataupun platform untuk berbisnis ya. Kalian bisa menjual ataupun membeli ya. Biasanya di website apa sih kalian kalau misalnya mau beli produk? Shopee. Selain Shopee apa? Tokopedia, Amazon biasanya dari mana tuh? Dari Amerika ya. Bayarnya pakai apa sih kalau Amazon itu? Pakai PayPal ya? Atau credit card bisa juga ya? Oke. Itu shippingnya gimana? Kena bea cukai nggak sih? Pasti kena bea cukai. Tapi itu produknya apa sih biasanya kalau di Amazon belinya? Kayak apa? Ada barang-barang random juga. Oh gitu. Semuanya ada. Tapi bedanya apa? Maksudnya sama yang di dalam negeri dengan di luar negeri tuh apa sih produk yang misalnya nggak ada di dalam negeri? Kenapa kamu harus sampai beli di Amazon tuh? Biasanya nyari apa sih? Barang yang kita mau di Shopee itu nggak ada, jadi kita nggak mau nyari. Misalnya apa tuh produknya? Amazon lebih internasional gitu. Kalau Shopee kan mungkin banyaknya dalam negeri gitu. Misalnya apa ya, kayak merchandise yang nggak ada di Indonesia tapi adanya di luar negeri ada gitu ya. Oke, bisa juga sih. Oke, ini Ibu lihat pengalamannya sudah banyak ya dalam menggunakan e-commerce ya. Tapi ada yang pernah ini nggak menjadi seller? Sudah ada? Udah pernah, Rehan? Seller jus. Ada jualnya di mana? Di Shopee? Di sekolah. Itu berarti offline. Offline yang kita bicarakan ini daring dulu. Nanti kita masuk ke offline. Ya. Oke, berarti kalian secara offline udah banyak pengalamannya ya? Iya. Oke, mau ditambah lagi? Enggak, cukup berarti. Tapi harusnya ditambah sih. Supaya pengalamannya banyak. Oke. Lanjut lagi ya. Tadi sampai nomor berapa? 3. Oke, manfaat yang keempat adalah membangun branding. Apa sih membangun branding? Branding itu merupakan kegiatan memberikan nama, merek, logo, slogan, atau hal lainnya yang memberikan identitas pada produk yang dijual, sehingga menjadikannya berbeda dengan produk milik lain. Jadi dikasih merek itu branding itu memberi nama. Oke, jadi dia untuk meningkatkan brandingnya ya. Jadi suatu produk itu branding itu supaya dia lebih eksis ataupun maksudnya lebih terkenal kayak gitu branding. Oke, kalau bahasa di Indonesia kan mungkin memberi nama ya, tapi secara pengertian umumnya itu adalah branding itu meningkatkan eksistensi suatu brand ataupun produk kayak begitu ya. Jadi dengan menggunakan website, misalnya misalnya apa sih, kayak yang cewek-cewek suka pakai apa, Scarlett ya, itu ada nggak websitenya? Kalian sebagai konsumen kalau misalnya melihat produk itu ada di website lebih percaya nggak? Nah, lebih percaya. Jadi fungsinya, manfaatnya itu menjadikan branding itu lebih dipercaya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Oke, kalau gitu lanjut. Manfaat kelima ini ya, apa? Kredibilitas bisnis. Konsumen akan tahu bahwa bisnis Anda benar-benar ada. Konsumen tahu mengenai dari informasi seputar produk, menghubungi customer service dan sebagainya. Itu kredibilitas bisnis dapat dijaga. Oke, jadi manfaat website selain untuk berjualan bisa juga menjadi meningkatkan kredibilitas
bisnis ya. Contohnya apa? Contohnya apa sih kira-kira? Dea mungkin. Oke, betul ya yang disebutin Abdul tadi ya. Jadi manfaat website itu dapat meningkatkan suatu kredibilitas bisnis yang Anda jalankan. Ya, jadi kalian tidak hanya menaruh produk kalian di e-commerce, tapi juga dibuatkan website khusus seperti itu yang berisikan informasi tentang produk kalian atau tentang company profile atau perusahaan kalian. Jadi lebih meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan atas bisnis yang kalian jalankan. Jadi kalau bahasa sekarang tuh kayak nggak kaleng-kaleng gitulah, nggak kaleng-kaleng. Jadi ini bisnisnya tuh beneran, nggak fiktif kayak gitu. No apa sih fake club, fake apa sih palsu, fake palsu. Oke, betul ya. Lanjut yang keenam ya, sarana mengembangkan bisnis. Menjadi sarana mengembangkan bisnis yaitu untuk meningkatkan penjualan. Website dapat membantu calon pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dijual atau sarana pemasaran atau upaya pemasaran lainnya seperti menggunakan strategi iklan berbayar di situs kalian atau SEO search engine optimization yang berada di halaman teratas pencarian Google. Oke, jadi lebih fokus ke SEO-nya ya. Jadi gimana caranya supaya website kalian itu muncul di page pertama pada halaman pencarian. Ya, halaman pencarian itu apa aja sih? Google, bisa Google, ada juga namanya bing.com. Kalau Chrome itu namanya browser. Chrome itu browser, tapi website pencari itu adalah yang sering kalian gunakan itu adalah Google. Sebenarnya selain Google ada juga Bing, Yahoo juga bisa. Apalagi ya? Axe.com ya? Mozilla Firefox tuh browser. Masih browser. Ya. Jadi gimana supaya website kalian masuk ke dalam page pertama. Jadi ketika konsumen mencari sesuatu produk, nah website kalian yang muncul di halaman pertama, nah otomatis pasti website kalian yang diklik ya. Biasanya jarang ya kalau misalnya kalian cari sesuatu sampai page kedua, pernah nggak? Pasti yang muncullah di halaman pertama aja kan yang kalian klik kan? Ya kayak gitu. Jadi ya mungkin pernah, cuman nggak banyak sampai ke halaman berikutnya kalian cari gitu. Ya, oke lanjut. Manfaat yang ke-7 apa tuh? Manfaat website sebagai sumber informasi yaitu kita bisa mengetahui berbagai macam informasi seperti bencana alam, ekonomi, dan kegiatan rakyat. Contohnya itu ada website berita, website komunitas, blog, dan sebagainya. Oke, betul. Jadi website itu juga bisa menjadi sebagai sarana informasi. Ya, contohnya betul tadi ada website berita, website komunitas ataupun forum ya. Jadi di dalamnya terdapat macam-macam informasi yang dapat kalian akses dan kalian cari kayak gitu. Oke, lanjut lagi deh. Manfaat ke-8, mengakses layanan publik. Apa tuh? Ya, Bu, tadi kita udah berdiskusi kalau mengakses layanan publik ini dengan website bisa memudahkan kita. Yang harusnya awalnya kita perlu ke kantornya atau ke tempatnya buat ngurus sesuatu hal. Jadi kita bisa langsung lewat website, internetan. Kayak contoh website bisa ada bikin NPWP, terus masukin data KTP, KJP, Jaklingko, terus bisa ngecek kayak layanan dari pemerintah kayak BMKG atau selainnya. Oke, betul ya. Jadi selain bisa buat berjualan informasi, website sendiri juga bermanfaat sebagai layanan publik. Betul kata Rehan, yang tadinya kalian harus ke kantornya untuk mengurus, kayak misalnya ngurus SKCK atau bikin NPWP, itu kalian cukup mengaksesnya via website. Kalian tidak perlu datang ke kantornya, nanti kartunya itu langsung kirim ke rumah kalian. Ya, jadi nanti kalian kalau sudah 17 tahun ke atas, kalian mau bikin NPWP, itu cukup di website saja, nanti dikirim ke rumah. Seperti itu. Ibu sudah pernah itu bikin NPWP online.
Terus ada apa lagi tadi? Layanan BMKG ya? BMKG bisa juga tuh. Apa sih? BMKG apa sih? buat Memperkirakan apa? Cuaca, bencana alam. Oke, betul. Jadi website sendiri punya fungsi manfaat sebagai layanan publik. Oke, kenapa Andiko? Oh ya, mati. Oh, dia harus di gini-giniin ya. Oke, makasih Diko. Oke, kita lanjut ya. Manfaat yang terakhir apa tuh? Menggalang aksi sosial. Coba dijelaskan. Bisa dimanfaatkan untuk dibagikan petisi online untuk mendukung atau menolak terhadap gerakan atau kebijakan tertentu atau sekedar menunjukkan solidaritas pada orang atau kelompok tertentu. Bisa juga sebagai sarana menggalang dana untuk membantu masyarakat lain yang tidak terkena juga. Misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Atau website penggalangan sosial itu ada website kita bisa. Oke, jadi website sendiri sekarang ada yang namanya bisa menggalang dana sosial ya. Contohnya apa? Kitabisa.com pernah akses? Ada yang pernah akses mungkin? Jadi misalnya ada bencana alam di suatu tempat. Nah, kita tanpa harus datang ke tempatnya untuk menyumbang, kalian bisa hanya dengan mengakses web tersebut dan mentransfer sejumlah dana untuk disumbangkan. Seperti itu. Jadi manfaatnya itu untuk menggalang dana untuk sosial, seperti itu. Banyak ya, contohnya selain kitabisa.com ada apa lagi sih? Change.org. Apa? Change.org. Change.org. Itu yang petisi bukan sih kalau itu? Yang Petisi benar. petisi juga ya. Harus transfer sejumlah dana juga nggak sih? Menandatangan. Hanya ini aja ya, tanda tangan ya, petisi. Oke, bisa juga sih. Oke, sampai sini ke-9 manfaat website. Apakah sudah jelas? Jelas banget. Boleh balik nanya nggak? Oh, gimana ya? Oke, kalau gitu nanti di akhir aja Ibu tanyanya. Sekarang lanjut lagi ke jenis-jenis website. Oke, ini langsung yang pertama ya. Ada berapa sih? Bentar. Oke, contoh jenis website yang pertama ada apa? Website search engine. Ya, jadi bahasa Indonesianya adalah mesin pencari. Ya, jadi website ini menyediakan layanan untuk mesin pencari. Fungsinya adalah sebagai mencari website lain. Jadi di dalam sini kalian bisa cari website lain atau informasi apapun itu, ya. Contohnya di sini Ibu ambil ada Bing, ya. Mungkin yang sering kalian akses itu ada google.com, ya. Keseringan biasanya Google, ya. Jadi fungsinya sebagai mencari web lain di dalamnya, ya. Jadi dia hanya berfungsi sebagai itu aja. Oke, yang kedua ada apa? Website networking. Coba dibaca yang keras, siapa ya? Dek, coba Dek, baca Dek. Situs jenis networking apa Dek? Kelihatan nggak Dek? Kelihatan. Situs jenis networking adalah